Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niken Anggreni Kristianto dengan NIM 721141997 dari Rombol Akuntansi B 2019. Saat ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Proyek 5 Formulir Pembelian Buku Web atau HTML siswa. Yang pertama, contoh. Contoh ini membuat formulir untuk membeli buku mata kuliah Sistem Informasi. Formulir ini mewakili 5 teknik yang paling umum untuk mencatat informasi dari situs web. Teknik yang pertama adalah field text, di mana pengguna mengetikkan sebaris data. Menu dropdown mengkombinasikan jawaban yang akan ditanyakan dalam tempat kecil di halaman web. Teknik radio sesuai jika beberapa pilihan yang paling eksklusif ditampilkan. Kotak cek serupa dengan tombol radio, tetapi pengguna dapat memilih satu atau lebih pilihan. Teknik input yang terakhir adalah kotak teks untuk mengisi komentar. Teknik ini memungkinkan pengguna untuk memasukkan beberapa baris data dengan satu input. Masing-masing teknik ini memiliki kelebihan. Menu dropdown menawarkan jawaban yang paling eksklusif. Sama halnya dengan tombol radio, tetapi memakan tempat yang lebih sedikit pada layar komputer. Jika terdapat 50 atau lebih pilihan, misalnya memilih negara bagian untuk alamat surat, menu dropdown lebih baik dibandingkan tombol radio. Tetapi tombol radio memiliki kelebihan dapat menampilkan semua pilihan kepada pengguna pada satu layangan. Ini adalah contoh formulir yang telah selesai. Selanjutnya bagian-bagian formulir contoh. Formulir ini dimulai seperti proyek 3. Perbedaan yang paling signifikan adalah pada baris 6 dan 50. Baris 13 dan 17 adalah perintah-perintah yang menangkap input untuk nama dan alamat email pengguna. Baris 20 hanya memasukkan baris kosong ke dalam formulir. Baris 23 hingga 29 menanyakan mata kuliah yang diambil oleh siswa. Nama field atau prefer adalah nilai yang sama pada baris ke-33 dan 35. Baris 39 dan 41 membuat kotak cek untuk membeli catatan kuliah dan slide presentasi. Baris 43 dan 45 meminta komentar tambahan dari siswa. Baris ke-47 berisi perintah riset. Jika mengklik perintah ini, akan mengeset ulang semua pilihan kepada pilihan awal. Ini adalah contoh penerapan kode HTML seperti langkah-langkah yang tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya untuk menyimpan contoh. Anda harus menyimpan dokumen sebagai file HTML. Jenis setelan dokumen awal di Notepad adalah dokumen teks, dan ekstensi file TXT secara otomatis akan ditambahkan ke nama file jika file tersebut disimpan dalam bentuk teks. Browser web tidak dapat menerjemahkan jenis dokumen teks. Masukkan nama file, contohnya book.htm tanpa tanda kutip. Jenis file yang dipilih yaitu haruslah all file, dan pengkodean harus diset ke ANSI. Jika Anda tidak memilih all file sebagai jenis file, maka halaman web tidak jadi dan tidak akan bekerja. Dan lebih buruk lagi, ekstensi TXT akan ditambahkan pada akhir nama file Anda. Yang terakhir adalah melihat halaman web. Bukalah browser web dan pilihlah perintah file, diikuti sub perintah open. Ketikkan nama file atau browser untuk mencarinya dan klik tombol OK. Halaman web akan muncul di browser. Jika akan melakukan koreksi, pilihlah editor Notepad lagi. Editlah kode HTML dan simpanlah dokumen tersebut. Setiap kali akan menyimpan file HTML menggunakan Notepad, pastikan bahwa jenis file adalah all file. Bukalah ulang browser web tersebut dan pilihlah perintah view diikuti sub perintah refresh. Ulangilah proses ini hingga Anda merasa puas dengan halaman web yang Anda hasilkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.